Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-18. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah, Dia hari ini membuat mukjizat, menggandakan roti, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Perikop ini menceritakan bagaimana setelah mengajar, Yesus mendengar berita bahwa Yohanes Pemandi dibunuh. Dia kemudian pergi ke tempat yang sunyi dengan naik perahu bersama para muridnya. Nampaknya Matius mengajak kita untuk merenungkan bersama Yesus. Setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, sekarang ini yang menjadi pusat perhatian adalah Yesus. Yesus yang akan terus-menerus dicari oleh orang banyak. Dan ternyata benar, ketika mereka mendarat, Yesus menjumpai begitu banyak orang yang sudah menantikan kedatangannya. Melihat situasi itu, Yesus tergerak hatinya. Yesus merasa tidak tega membuat mereka seperti domba tanpa gembala. Yohanes sudah tidak ada. Kini tinggal dia. Dan dia harus merawat mereka. Karena mereka ini telah mengikuti Yesus. Bahkan dikatakan oleh Matius, mereka mengambil jalan darat. Tentu saja jalan kaki. Untuk kemudian berjumpa dengan Yesus dan para muridnya di seberang danau. Yesus merasa, saya harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka. Tentu saja bukan kesejahteraan jasmani, tapi lebih kesejahteraan rohani. Maka diceritakan di situ, tergeraklah hatinya. Hati yang tergerak adalah hati yang iba, jatuh cinta, hati yang dicurahkan kepada orang banyak yang datang kepada Yesus. Maka kita kemudian melihat di situ Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Orang-orang yang begitu banyak jumlahnya membutuhkan kekuatan, dan Yesus memberikan itu. Waktu senja sudah tiba, para murid datang. Suruhlah mereka pulang, karena tempat ini sunyi, jauh dari warung. Biar mereka mencari makanan di warung-warung sebelum gelap. Anehnya, Yesus mengatakan, tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Wah, tentu saja para murid menjadi bingung, shock. Berapa banyak uang yang harus dipakai untuk membiayai sekian banyak orang ini. Sementara ketika mereka melihat bekal yang mereka miliki, mereka hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan.
Tapi oleh Yesus dikatakan, bawalah kemari. Dan Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan itu sebagai ucapan syukur. Dan dia memberkati anugerah itu. Lalu dia minta kepada para murid untuk membagikan kepada semua yang hadir. Dan sangat mengherankan, setelah semua orang makan kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, kisah ini mempunyai banyak makna. Yang pertama, orang banyak ada di tempat sunyi, membutuhkan makan. Kita lalu teringat peristiwa perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel yang telah dibimbing oleh Allah dengan perantaraan Musa masuk ke padang gurun, dan mereka berkeluh kesah lapar. Lalu Allah menganugerahkan roti dari surga, mana dari surga, sehingga mereka yang di padang gurun kehidupan itu tidak kelaparan lagi. Inilah Yesus. Yesus adalah roti dari surga yang diturunkan untuk manusia. Mereka kemudian mendapat makanan cukup dari Yesus. Maka yang kedua, kita masuk kepada perjanjian baru. Ketika Yesus dalam perjamuan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada para murid dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan padamu, supaya kalian hidup. Peristiwa Yesus memperbanyak roti untuk 5.000 orang ini adalah juga Ekaristi. Ketika Yesus sebetulnya membagi-bagikan hidupnya, membagi-bagikan dirinya untuk 5.000 orang cukup, bahkan sisa 12 bakul. Yesus tidak akan pernah habis. Kita dalami ajarannya, kita kunyah sabdanya, kita resapkan dalam hidup kita apa yang menjadi teladannya. Dan oleh tubuh Kristus itu, oleh pengajaran Kristus itu, oleh teladan Kristus itu, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang berbuah. Menjadi orang-orang yang diberkati dan boleh membagikan berkat kepada yang lain. Maka yang ketiga, permenungan kita adalah ketika Yesus berkata kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Para murid syok, mau habis berapa duit untuk memberi mereka ini makan. Namun Yesus tahu apa yang harus dia buat. Dalam hal ini, para murid dilibatkan dalam karya Yesus. Para murid tidak boleh hanya menjadi penonton. Para murid tidak bisa hanya duduk manis dan Yesus yang bekerja, lalu mereka tepuk tangan. Inilah salah satu yang juga menjadi tugas para pemimpin. Orang-orang yang sudah dipilih untuk memimpin, mereka harus memperhatikan kesejahteraan domba-domba yang dipimpinnya, umat yang dipimpinnya. Ini pasti berkaitan juga dengan uskup, para imam, dewan paroki, ketua lingkungan, ketua basis, ketua kelompok,
orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin, entah kelompok kecil, entah kelompok besar. Maka di sini juga Bapak Ibu, orang tua, Anda adalah bagian dari yang diminta Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Mereka itu siapa? Orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Anak-anak kita, umat kita, murid-murid kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mendambakan keselamatan, yang mendambakan kebahagiaan. Maka pusat dari permenungan kita ini adalah Ekaristi. Harta rohani yang dianugerahkan Tuhan. Makanan rohani yang turun dari surga, yang diberikan kepada semua orang. Kita diminta untuk ikut terlibat di dalamnya, membagikan kepada yang lain. Maka setiap kali kita selesai merayakan Ekaristi, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, setelah kita diberi kekuatan dengan makanan rohani, imam berkata, "Pergilah, Anda diutus." Setelah menerima dan merayakan Ekaristi, kita diutus masuk ke dalam dunia, membawa Yesus kepada dunia, membagikan Yesus kepada dunia. Maka tadi ada sisa 12 bakul. Sisa 12 bakul untuk apa? Maksud Matius adalah sisa 12 bakul ini bisa dibagikan kepada mereka yang hari itu tidak hadir atau tidak ada di situ. Orang-orang yang berada jauh dari pembagian roti, dari meja Ekaristi. Itulah maknanya. Kita yang telah menerima Yesus, mendapatkan kekuatan dari meja Ekaristi, kita pun kemudian diutus untuk membagikan roti ini kepada yang lain. Mudah-mudahan setelah corona ini, kita semakin memahami makna Ekaristi yang sangat kita rindukan sebagai anugerah dari surga yang memberi kita kekuatan. Semoga setiap kali selesai merayakan Ekaristi, kita siap diutus membagikan Yesus kepada dunia, supaya banyak orang mengalami sukacita dalam hidupnya. Pergilah, Anda diutus.